Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man istanna bi sunnati ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi kita di pembahasan kitab Manzumah Ubaidi Rabbih karya Ibnu Abbah rahimahullahu taala, di mana kita telah memasuki pertemuan yang ke-24 dan akan membahas mengenai salah satu dari isim mansub yang disebut dengan zorof, ya, atau dalam bahasa kita adalah keterangan waktu atau tempat. Baik, kita baca dulu bab ini. Bab ini terdiri dari 6 bait yang mana berbunyi az-zarfu mansubun ala idmari fi zamaniyan makaniyan bidaya fi amma az-zamaniyu fanahu ma tara al-yawma wal laylata thumma sahara wa gudwatan wa bukratan thumma ghada hinan wa waqtan amadan wa abada wa atmatan masa'an aw sabaha fasta'milil fikratan al najaha ثم المكاني مثاله اذكرا أمام قدم وخلف ووراء وفوق تحت عند مع إزاء تلقاء ثم وهنا حذاء. Ya. Baik. Kita bahas satu persatu dari bab ini. Ya. Ya, bait pertama berbunyi az-zarfu mansubun ala idmari fi zamanian makanian bidaya fi. Nah, ini pertama bahwasanya zarf tadi sudah disampaikan, zarf itu adalah keterangan waktu dan tempat, dan dia termasuk isim mansub. Ya, makanya disebutkan di sini az-zarfu mansubun ala idmari fi karena dia mengandung makna huruf fi. Ya, fi itu artinya di dalam. Itu sebabnya zarf ini juga disebut dengan maf'ulun fihi. Maf'ul fihi karena di sana dia bermakna huruf fi. Ya, ini sesuatu yang dikerjakan di dalamnya. Di dalamnya ini ya dia bisa berbentuk waktu, yakni di dalam waktu, atau bisa berbentuk tempat, di dalam tempat. Makanya disebutkan di sini zamanian makanian. Ya, dengannya yakni zamanian makanian bidaya fi. Dengannya bida yakni dengan zaraf ini dia bisa memenuhi ya atau bisa mencukupi keterangan waktu dan juga keterangan tempat. Ya, ketika huruf fi ini, ya huruf fi dihilangkan atau tidak dinampakkan maka ia menjadi mansub. Misalnya ya dalam kalimat kumtu amamal masjidi, ya, atau qama zaidun amamal masjid. Zaid berdiri di depan masjid. Maka maknanya apa? Qama zaidun fi amamil masjid, yaitu di depan masjidnya. Cuma fi-nya ini dihilangkan. Maka fi amami, ketika fi-nya dihilangkan menjadi amama, menjadi mansub. Ya, memang demikian isim majrur. Ya, isim majrur itu kalau dia majrur oleh huruf jar, ketika huruf jarnya ini dihilangkan maka pasti dia menjadi mansub. Misalnya kita mengetahui ada maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli itu ketika huruf lamnya hilang maka dia menjadi mansub. Ya, begitu juga dengan tamyiz. Ya, mungkin kita belum bahas masalah itu, tapi konsepnya atau prinsipnya sama dengan maf'ul fihi ini atau dengan zaraf. Ya, tamyiz itu kalau huruf min dihilangkan maka dia menjadi mansub dan seterusnya. Nah, dan di sini disebutkan bahwa zaraf itu ada dua. Jenisnya ada zaraf zaman dan ada zaraf makan. Baik.
Kemudian bait berikutnya amma zamani fanahu ma tara al-yawma wal lailata tsumma sahara. Adapun zaraf zaman ya untuk keterangan waktu maka sebagaimana yang kamu ketahui ya sebetulnya secara makna kita mengetahui mudah untuk mengetahui zaraf zaman. Kalau dia bermakna waktu maka dia termasuk ke dalam zaraf zaman. Seperti al-yauma hari ini, al-lailata malam ini ya, tsumma sahara kemudian juga waktu sahur. Ya, ini semua eh, keterangan waktu, contoh untuk lafaz-lafaz yang menunjukkan waktu dan semuanya mansub kecuali hanya sedikit saja yang dia mabni seperti sahara ya, ada sebagian yang mengatakan dia mamnu minas sarf. Kemudian penulis masih memberikan contoh mengenai zaraf zaman yang menunjukkan waktu. Wa ghudwatan wa bukratan tsumma ghada hinan wa waqtan amadan wa abada. Yang mana artinya pagi hari, ghudwah wa bukrah juga pagi hari sama. Tsumma ghada kemudian besok, hinan waktu atau ketika, wa waqtan artinya waktu, amadan periode, wa abadan dan selamanya. Nah, ini adalah semuanya zaraf apa? Zaraf zaman. Wa'at matan masaan ya, masaan au. Kemudian karena ini untuk tujuan irama, au-nya ini dihilangkan hamzahnya. Jadi kita baca wa'at matan masan masa'anau sobaha. Wa'at matan masa'anau sobaha fastamilil fikratanal najaha. Ya, wa'at matan waktu setelah isya ya, atmah itu waktu setelah isya menjelang malam. Masaan sore hari, au sobahan ya atau sore atau pagi hari. Fasta'milil fikra maka gunakanlah fikrah ini atau konsep ini ya atau ilmu ini tanal najaha maka kamu akan memperoleh keberhasilan atau kesuksesan. Baik, kemudian di bait berikutnya penulis beralih kepada zaraf makan. Tsummal makaniu misalahu dzkura amama qaddama wa khalfa wa wara. Ya, kemudian untuk zorof makan keterangan tempat sebagaimana yang disebutkan misalahu udhkura sebutkanlah ya amama ya diantaranya amama di depan, kudama juga di depan, wa khalfa di belakang, wa wara di belakang. Ya, ini semua menerangkan apa? Tempat. Termasuk arah ya, arah mata angin, arah depan, belakang, kemudian samping, kanan, kiri. Ya, ini adalah semuanya keterangan tempat. Dan yang terakhir wa fauqa tahta inda ma'izaa tilqa athamma wa huna hidaa. Yang artinya di atas juga ya termasuk kemudian di bawah tahta inda di samping ma'izaa dan di hadapan. Izaa di hadapan. Tilqa juga sama di depan. Sama di sana menunjukkan jauh. Wa huna lawannya yaitu di sini. Ya menunjukkan dekat. Dan hidaa di balik. Ya di balik ya misalkan di balik tembok, di balik badan dan seterusnya. Nah, ini semua adalah menerangkan apa? Tempat. Nah, intinya ya kesimpulannya bahwa zaraf atau disebut juga dengan maf'ul fi adalah menerangkan waktu dan tempat. Ya, isinya adalah lafaz-lafaz yang sebetulnya mungkin saja bisa kita hafalkan karena lafaznya ini terbatas ya, yaitu arah, kemudian waktu ya. Meskipun ada beberapa mungkin kita bisa menggunakan tempat masjid ya atau nama-nama kota ini semua adalah termasuk dzaraf ya hanya saja untuk lafadz-lafadz eh, yang bebas tersebut artinya di luar dari lafadz yang sudah tentukan ini itu biasanya harus dimunculkan huruf fi-nya harus dimunculkan huruf fi-nya ya misalnya ya darastu fi Jakarta ya aku belajar di Jakarta. Jakarta di sini dia nama tempat, akan tapi harus dimunculkan huruf fi-nya karena dia tempat yang khusus, ya tempat yang khusus. Ya, sedangkan untuk lafadz-lafadz ini tidak perlu kita ya, sebutkan huruf fi-nya meskipun boleh, ya tapi dihilangkan itu lebih baik. Ya, fauqa misalnya, tidak perlu kita sebutkan fi di depannya,
Ya, as-sama'u fauqal ard misalnya. As-sama'u fauqal ard. Langit itu tidak ada di atas bumi. Ya, boleh saja kita sebutkan as-sama'u fi fauqil ard, tapi umumnya huruf fi-nya ini dihilangkan untuk meringkas. Ya, biasanya seperti itu. Berbeda dengan tempat-tempat yang khusus, ya. Nah, selesai sudah pembahasan mengenai zorof, kita baca ulang keseluruhan baitnya. الظرف منصوب على إضمار في زمانيا مكانيا بذا يفي أما الزماني فنحو ما ترى اليوم والليلة ثم سحرا وغدوة وبكرة ثم غدا حينا ووقتا آمدا وأبدا وعتمة مساء أو صباها فاستعمل الفكرة تنال نجاها ثم المكاني مثاله اذكرا أمام قدما وخلف ووراء وفوق تحت عندما عزاء تلقاء ثم وهنا حذاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.